Kalau teman-teman disuruh memilih, apakah 10 universitas baru atau perpustakaan? Pilih yang mana kira-kira? Kalau saya, tentu memilih perpustakaan baru saja. Apalagi misalkan perpustakaan itu lengkap dan berada di setiap kabupaten atau kota. Ya minimal misalkan tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Tentu manfaatnya akan lebih banyak dan akan sangat dirasakan oleh masyarakat. Sementara universitas, untuk saat ini saja insya Allah sudah cukup banyak universitas yang ada dan tinggal ditingkatkan saja kapasitasnya, kemudian kualitasnya. Kalau kamu, pilih yang mana? Dan kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk berkunjung ke perpustakaan yang ada di kota Aberdeen. Ini adalah perpustakaan kota yang ada di dalam perpustakaan kampus. Ayo kita lihat ke dalam. Nah, ini adalah perpustakaan Sedangkan Library yang ada di Scotland. Ini mirip kubus Ka'bah gitu. Ini besar banget, ada pintu lantai ke atas. Di perpustakaan ini dalamnya tuh ada perpustakaan kota yang kecil yang mungkin satu pojokan untuk menyimpan beberapa koleksi perpustakaan kota yang terhubung dengan perpustakaan kota yang lain. Ini lagi summer, biasanya akan tutup jam 8. Kalau bukan summer mungkin bisa ada yang sampai jam 10 bahkan sampai tengah malam. Ini musim liburan, cuman 0% yang datang. Kafenya pun sudah tutup. Oke. Nah, ini adalah perpustakaan kota yang terhubung dengan perpustakaan kota yang lainnya. Ada artefak guys, batu. Statue of Ganesha. Nah, ini namanya perpustakaan Old Aberdeen. Nah, ini dia. Jadi dia posisinya ada di dalam perpustakaan Sedangkan Library punya kampus. Jadi perpustakaan di dalam perpustakaan. Oke, setelah saya balikin buku nanti kita akan lihat-lihat sepojok perpustakaan ini. Nah, saya akan balikin. Jadi kalau balikin berarti return. Kemudian saat di return itu berarti bukunya di situ. Saya simpan di sini. Kedetek. Oke. Finish. Receipt. Oke. Jadi ini tanda terimanya. Jadi kalau udah balikin biar ada terima, karena kalau telat khawatir kita penalti kita nanti guys. Oke. Ini sudah balikin ke sini. Saat ini saya sedang berada di dalam perpustakaan Old Aberdeen, perpustakaan kota. Jadi perpustakaan di dalam perpustakaan. Nah, ini menariknya semua proses peminjaman dan pengembalian buku itu online. Tanpa ada petugas pun sudah cukup bisa melakukan transaksi peminjaman buku. Buku yang dipinjam itu bisa dipinjam selama 1 bulan. Dan satu kartu itu bisa meminjam buku sekitar 15 selama 1 kali peminjaman. Dan saat kita membuat kartunya itu gratis. Yang penting punya kartu BRP atau izin tinggal di Skotlandia. I feel so high. If it
di tahun atau di bulan yang ada. Jadi misalkan kalau summer itu summer ada informasi apa saja, atau di musim lain juga ada. Itu selalu berubah-ubah. Dan bukunya nggak hanya buku orang dewasa tapi juga buku anak kecil tentunya. Ini buku anak kecil. Fiksi non fiksi ada di sini. Nah, ini buku tentang Pep Guardiola. Oh. Apa lagi ya? Borobox. Saya belum pernah pakai ini. Tapi nggak tahu isinya apa. Nah, ini dia deh. Informasi setiap anak anggota perpustakaan itu ya, intinya bisa menjadi anggota perpustakaan yang ada di Scotland. Setiap anak adalah anggota perpustakaan. Wow. Adalah ini nih, gratis alat-alat perlengkapan perempuan. Coba lihat ya. Jadi kalau perempuan ya lagi menstruasi period itu bisa ini gratis di sini. Saya nggak tahu cara makainya kayak gimana, nih perempuan yang tahu ya. Ada banyak teman-teman. Ini kalau ini kayak softtek ya, size 1 normal. Ada banyak size nya, ada size 3, ini size 1, oh ini size 2. Jadi mengakomodir berbagai ukuran. Kadang namanya di barat ya, nggak hanya alat-alat kelengkapan wanita seperti menstruasi yang tadi, ditemukan juga kadang-kadang ada namanya kondom. Tapi ya ini barat ya, ini barat, sekali lagi ini barat yang memberikan kebebasan hal seperti itu, sehingga ya kondom pun disediakan. Ya menurut saya itu kan tergantung budaya setempat ya. Ya yang seperti itunya kayak kondom mungkin bagi saya nggak recommended untuk diadakan di Indonesia. Nah jadi gitu teman-teman. Jadi kalau ditanya lagi seperti dari pertanyaan saya di awal, kalau kamu disuruh memilih, kalau teman-teman disuruh memilih mau pilih kampus baru, universitas baru, 10 universitas baru, atau perpustakaan baru saja di setiap daerah, misal di setiap provinsi atau kabupaten kota, mungkin biayanya nggak sebesar mendirikan universitas ya. Dan kalau dihitung misal butuh berapa karyawan untuk perpustakaan gitu ya, dan pengelolanya pustakawan, katakanlah misalkan 10 orang atau 5 orang juga cukup, tapi perpustakaan hidup gitu. Saya yakin itu ada dampak yang signifikan untuk literasi anak-anak, terutama anak-anak usia ya golden age atau mungkin teenager dan masih remaja, dan tentu tidak tertutup kemungkinan juga untuk sampai posisi di mahasiswa atau umum gitu. Tapi dampaknya kan masyarakat jadi lebih suka untuk datang baca buku gitu ya, dan masyarakat tentu akan menjadi lebih pintar. Ya memang mungkin ya ada resiko kalau bukan resiko, konsekuensi kalau masyarakat itu pintar. Kira-kira apa konsekuensinya teman-teman? Kalau masyarakat kita pintar, negaranya maju.
insya Allah kerja baju gitu. Kalau misalkan ada yang bilang kalau masyarakatnya pintar nanti mengkritik pemerintah gitu ya, ya itu kan pandangan yang secuil mungkin ya, bisa jadi memang seperti itu. Tapi kalau pemerintahnya juga kemudian pintar karena banyak membaca, ya mungkin tipis kesalahan atau kekeliruan yang dibuatnya gitu. Karena dengan literasi tentu akan menambah kekuatan kapasitas dari leadership maupun perjalanan pemerintahan itu sendiri gitu. Oke. Sekali lagi, pilih mana ayo? Kampus baru atau perpustakaan baru? I'm not what you want. Oke, jadi itu jalan-jalan kita ke perpustakaan kota yang ada We di fell in love with kampus. Jadi bukan negara dalam negara, melainkan perpustakaan dalam perpustakaan. Kita nanti akan buat video yang lain tentang mengulik perpustakaan yang ada di sini. Ini besar soalnya, mungkin nggak cukup untuk sekarang. Jadi nanti kita akan ulik bagaimana perpustakaan Sedangkan Library yang ada di University of Aberdeen di Skotlandia di lain kesempatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.